tentang ilmu sosiologi atau manfaat sosiologi ataupun mungkin yang saudara tadi tanyakan tentang keunggulan dari sosiologi itu sendiri. Sebenarnya dari tiap ilmu itu berbeda-beda. Pasti dari setiap ilmu itu ada keunggulan dan keunggulan dari metodenya, keunggulannya masing-masing dari setiap bidang ilmu. Nah, untuk basic dari sosiologi sendiri itu yang pertama yang untuk diunggulkan itu adalah bagaimana seorang mahasiswa itu dapat lebih mandiri, lebih lugas, lebih kreatif. Itu keunggulannya. Kenapa? Karena dalam ilmu sosiologi sendiri dia mengajarkan tentang ilmu pertemanan atau ilmu kawan. Jadi dia mengajarkan saudara bagaimana cara saudara mudah untuk berinteraksi dengan orang lain. Mungkin dalam konteks itu orang menganggap berinteraksi kan cuma ngomong saja, berkomunikasi, tapi tidak segampang itu. Nah, bagaimana di keunggulannya sendiri itu bagaimana seorang sosiologi ini dia mampu menempatkan dirinya pada situasi yang ada. Itu pertama. Nah, kedua, dari manfaatnya sosiologi itu sendiri, anak sosiologi itu mampu mengenal yang dimaksud dengan norma, nilai, terus yang mampu dia mengetahui tentang norma, nilai, keyakinan yang ada di masyarakat. Kalau dia memahami hal ini, bahwa berarti dia meyakini bahwa di dalam masyarakat itu ada perbedaan-perbedaan. Nah, kalau ada masyarakat yang tidak memahami tentang adanya perbedaan di dalam masyarakat, nah ini masalah. Masalahnya apa? Karena dia tidak memahami tentang adanya perbedaan di dalam masyarakat, maka akan memunculkan yang namanya konflik. Iya, karena orang menganggap dia tidak menganggap semua sama. Padahal di dalam masyarakat itu ada perbedaan-perbedaan, baik itu sisi nilai, norma, etika. Kalau kita sudah bicara norma, nilai, etika, tradisi, keyakinan, itu kan berbeda. Nah, itu kita pelajari tentang itu, mempelajari tentang masyarakat yang berbeda-beda. Nah, pada saat kita memahami tentang perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat, maka kita tahu untuk memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat itu. Nah, itu keunggulan dari anak sosiologi, bagaimana dia lebih kritis, terus manfaatnya juga mereka lebih kritis tentang masalah yang ada di dalam masyarakat. Nah, seperti itu. Kemudian orang sosiolog itu dia salah satu orang yang dapat memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia lebih memahami konteks di dalam masyarakat. Dari sisi yang paling uniknya yaitu misalnya budayanya, agamanya, perilakunya, tindakan sosialnya, kenapa orang sampai seperti ini. Karena dia sedang mempelajari hal itu, maka dengan itu dia dapat juga memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat. Nah, itu keunggulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya dosen Muhammadiyah Sorong sebagai bagian daripada prodi sosiologi pada Fakultas Ilmu dan Politik. Saya mau ajak teman-teman atau adik-adik bahwa jangan ragu masuk prodi sosiologi. Di situ, kenapa saya bilang jangan ragu? Di situ kita bisa mengetahui secara nyata dan fakta bahwa apa yang kita pelajari itu ada. Dalam arti masyarakat itu tidak mudah kita pelajari, karena di situ pasti ada perubahan perilaku yang terjadi pada masyarakat. Hari ini dia bisa berperilaku baik, besok pun juga berperilaku buruk seperti itu. Jadi kita tidak mudah belajar tentang masyarakat seperti itu. Dari mana kita bisa mengetahui tentang hal seperti itu? Maka kita harus belajar. Maka harus sekalian jangan ragu masuk prodi sosiologi, karena di situ ada hal-hal yang kita pelajari. Kalau kita perbandingan antara prodi sosiologi dan prodi yang lain, perbandingan sosiologi itu bagaimana kita mengetahui tentang fungsi dan peran masyarakat. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain adalah hanya menjalankan peran sebagai ada pada masyarakat. Jadi kita ini, kalau mereka yang menjalankan peran, maka kita adalah mengetahui tentang peran mereka seperti itu. Dan kita pun juga bisa peran lebih seperti mereka seperti itu. Kalau ilmu-ilmu yang lain itu sebagai bagian daripada eksekusi atau yang menjalankan peran di masyarakat, maka kita adalah menganalisis peran itu. Dengan seperti apa? Dengan kita mengetahui tentang peran mereka, maka kita bisa mengetahui, oh ya ternyata bahwa sikap masyarakat seperti ini. Jadi bagi orang itu gampang sosiologi, tapi bagi saya tidak. Karena kenapa? Setiap perilaku orang itu berubah-ubah, tidak menetap, pasti berubah. Maka saya bilang bahwa hari ini pun bisa menentukan sikap. Hari ini kau baik, tapi mungkin dalam waktu detik pun pasti akan berubah dan perilaku yang buruk seperti itu. Ya, kasih. Sebenarnya untuk anak sosiologi sendiri, kadang kan mahasiswa itu kalau dia sudah lulus, misalnya saya jurusan ilmu administrasi, oh saya mau bekerja di instansi, saya akan duduk di bidang administrasi.
Nah nanti jadi pertanyaan, kalau sosiologi nanti kalau sudah lulus mau jadi apa ya? Kerjanya di mana ya? Jangan bingung. Justru karena pada saat dia memahami konteks dari masyarakat, tanpa administrasi pemerintahan itu tidak akan pernah ada tanpa adanya masyarakat. Maka dia akan tahu bahwa kebutuhan masyarakat itu apa saja. Nah, basic dari orang sosiologi sendiri, pertama ini ya, paling kental itu mereka lebih cenderung untuk menjadi peneliti. Basicnya itu meneliti, memahami masalah-masalah dan mereka mengkaji. Jadi meneliti itu yang paling pertama. Tapi itu basic loh untuk yang mereka sudah tingkatan atas. Nah kalau untuk sarjananya sendiri lebih condong mereka lebih sering jadi pengajar. Mereka lebih banyak mengajar ilmu-ilmu sosial. Terus kedua, mereka akan jadi entrepreneurship. Bagaimana dia mengajak orang lain untuk bergabung atau membangun suatu perusahaan-perusahaan yang ada untuk manfaatnya untuk orang lain. Tapi itu tidak segampang yang kita pikir. Bagaimana caranya dia memahami peluang-peluang yang ada di dalam masyarakat dan dia kembangkan dengan cara mengajak orang lain. Karena pada saatnya prinsipnya dia kan sudah mengenal konteks berinteraksi itu, jadi dia harus memahami dinamika masyarakatnya sekarang peluangnya seperti ini, maka dia mencari peluang-peluang yang ada. Terus berikutnya yaitu dia menjadi konselor, menjadi konsultan. Bagaimana dia menjadi orang untuk menyelesaikan masalah. Misalnya saya bekerja di suatu perusahaan, saya lagi menjadi konsultan untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam, memahami konteks dari masyarakat si A dan si B, dan dia ada di tengah-tengah untuk jadi semacam konsultan, baik konsultan hukum, ekonomi, sosial dan lain sebagainya dalam suatu perusahaan. Berikut, dia menjadi community development award. Development Award ini dia menjelaskan kepada masyarakat bahwa di dalam masyarakat sudah seperti ini loh. Dia menganalisa dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa perkembangan dunia atau masyarakat itu sudah sampai sini. Jadi untuk merubah, dia menjadi merubah kondisi masyarakat yang lama menjadi masyarakat yang lebih baik. Seperti Ya, adik-adik sekalian, saya mau mengajak adik sekalian untuk bergabung di Prodi Sosiologi yang ada pada Universitas Muhammadiyah Sorong. Kenapa saya mengajak adik-adik? Karena itu merupakan sebuah kewajiban bagi kami untuk mendidik dan melatih adik-adik menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, orang-orang yang berbudi pekerti luhur, orang-orang yang bisa menjalankan fungsi dan peran di masyarakat. Ya, selain itu, ajarkan saya bahwa adik-adik jangan ragu masuk Prodi Sosiologi. Karena kenapa? Di situ kita bisa mengetahui secara jelas fungsi dan peran kita ada pada masyarakat seperti itu. Di dalam Prodi Sosiologi jangan ragu. Secara rasio dosen kita pun mampu, dalam arti cukup, layak untuk membina adik-adik. Selain rasio, kita pun juga sekarang alhamdulillah mendapatkan nilai jurusan yang baik dengan prodi mendapatkan predikat yaitu peringkat B atau nilai akreditasi B. Bagi kami sangat baik dan itu pun belum tentu didapatkan oleh prodi-prodi lain dalam kondisi sekarang ini. Maka dari itu saya mengajak para adik semua jangan ragu masuk prodi sosiologi. Mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengetahui apa sih sebenarnya yang menarik di prodi sosiologi itu.